Assalamualaikum, halo. Kami dari tim studi kelayakan bisnis syariah pada perusahaan The Apumena. The Apumena, dari hati untuk rasa yang halal. Saya Media Nistiani berperan sebagai Direktur Eksekutif atau CEO yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta manajer produksi yang melakukan perencanaan produksi dan pengelolaan tenaga kerja. Saya Natasha Tia Putri berperan sebagai Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia CHRO yang mengawasi operasi sehari-hari perusahaan serta mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, dan juga sebagai koordinator pengiriman yang mengatur dan membantu pengiriman produk kepada pelanggan. Saya Amara Faliha berperan sebagai Direktur Keuangan atau CFO yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan, pelaporan, dan pengelolaan anggaran, serta sebagai manajer logistik dan distribusi yang memastikan bahwa produk sampai ke pelanggan dengan aman dan tepat waktu. Saya Putri Damayanti berperan sebagai Direktur Pemasaran CMO yang mengembangkan strategi pemasaran dan branding, serta sebagai manajer R&D, penelitian dan pengembangan yang mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk yang sudah ada. Kalian tahu nggak sih apa itu pentingnya studi kelayakan bisnis syariah? Studi kelayakan bisnis syariah sangatlah penting karena memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan prinsip dalam Islam dan melibatkan evaluasi produk dan layanan, pemenuhan persyaratan sesuai dengan syarat-syarat ketentuan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait dengan analisis studi kelayakan bisnis syariah pada perusahaan The Apumena yang bergerak dalam bidang kuliner yang menyediakan aneka olahan Korean food dan dimsum. Let's go! Analisis makroekonomi. Analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,02%, namun kemudian ekonomi Indonesia mengalami penurunan menjadi 2,07% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 3,70%, meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 5,4%. Selanjutnya, analisis demografi. Pada pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2019 jumlah penduduk 266,91 naik sebesar 1,06%, naik sebesar 1,20% menjadi 270,20 di tahun, kemudian naik sebesar 1,23% menjadi 273,52 pada tahun 2021. Pertumbuhan penduduk di Indonesia juga mengalami kenaikan sebesar 1,35% menjadi 277,21 di tahun 2022. Dan mengalami penurunan sebesar 0,58% menjadi 278,80 di tahun 2023. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia meningkat, yang memungkinkan perusahaan usaha The Apumena cukup baik karena konsumen target market yang cukup besar. Aspek sosial budaya. Dalam masyarakat modern, perubahan zaman telah mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih memilih kemudahan dan harga yang murah dengan kualitas yang terjamin. The Apumena sebagai usaha kuliner syariah yang menawarkan produk makanan dan minuman berdasarkan prinsip syariah, memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari kemudahan dan kualitas produk yang terjamin. The Apumena menyediakan semua kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dijamin halal, murah dan lengkap, sehingga The Apumena adalah jawaban bagi masyarakat Indonesia yang mencari kemudahan dan kualitas produk yang terjamin. Aspek hukum dan politik. Pemilik usaha adalah orang muslim yang sudah berpengalaman pada usaha kuliner. Di samping itu, yang terpenting adalah pemilik mempunyai pengetahuan mengenai usaha bisnis berbasis syariah yang dapat dipraktikkan pada usaha swalayan syariah nantinya. Perizinan yang harus dipenuhi adalah: pertama, surat izin tempat usaha perorangan atau situ. Kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat, surat keterangan domisili. Yang kelima, izin gangguan. Aspek teknologi.
Dapumena menggunakan teknologi untuk meningkatkan strategi pemasaran. Melalui platform media sosial, mereka melakukan promosi produk sebelum produksi melalui media sosial dan pameran, serta menghimpun pemesanan awal untuk memverifikasi minat pelanggan. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai analisis SWOT dari perusahaan Dapumena. Yang pertama, ada kekuatan atau strength. Dapumena memiliki pelayanan yang bersikap sopan, baik, pembuatan makanan dilakukan dengan profesionalisme dan memperhatikan kualitas makanan, pengemasan yang eksklusif. Lalu ada kelemahan atau weakness. Dapumena menghadapi beberapa kendala dan keterbatasan sumber daya termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur. Ketergantungan pada teknologi seperti Instagram yang rentan terhadap gangguan, keterbatasan jangkauan pasar yang terfokus pada masyarakat, dan keterbatasan varian produk. Dan yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Dapumena menciptakan peluang kerja di sektor kuliner, manajemen media sosial, dan desain grafis, meningkatkan strategi pemasaran melalui platform media sosial, meningkatkan daya beli pelanggan dengan menjaga stabilitas harga dan kualitas produk yang tinggi. Yang terakhir, ada ancaman atau threat. Dapumena mengalami beberapa ancaman yaitu keterbatasan tenaga kerja, tantangan memperhatikan kualitas produk, makanan, dan harga stabil dan bersaing dengan pesaingnya. Oke, jadi kita akan menganalisis sumber daya manusia. Yang pertama, ada aspek kemampuan pemilik. Median Listiani sebagai Direktur Eksekutif atau CEO memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri makanan dan minuman. Sebelumnya, beliau telah sukses memimpin beberapa perusahaan makanan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang manajemen operasional, pemasaran, dan keuangan. Dalam posisinya sebagai CEO, Median bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, ada aspek jumlah tenaga kerja dan gaji. Pendirian Dapumena membutuhkan 16 pegawai. Rincian gaji per bulan setiap karyawan. Yang pertama, ada Direktur Eksekutif atau CEO dan Manajer Produksi berpendapatan sekitar 15 juta per bulan. Yang kedua, ada Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia berpendapatan sekitar 12 juta per bulan. Yang ketiga, ada Direktur Keuangan atau CFO dan Manajer Logistik dan Distribusi berpendapatan sekitar 12 juta per bulan. Yang keempat, ada Direktur Pemasaran dan Manajer R&D berpendapatan sekitar 12 juta per bulan. Yang kelima, kasir memiliki pendapatan 5 juta yang terdiri dari 2 orang. Yang keenam, pelayan berpendapatan 3 juta yang terdiri dari 4 orang. Yang ketujuh, ada satpam berpendapatan 4 juta terdiri dari 1 orang. Yang kedelapan, ada cleaning service yang berpendapatan 2 juta yang terdiri dari 2 orang. Yang ketiga, ada aspek job spesifikasi. Yang pertama, Direktur Eksekutif CEO dan Manajer Produksi, pendidikan gelar S1 atau S2 di bidang bisnis, manajemen atau bidang terkait, pengalaman minimal 10 tahun di posisi manajemen senior, keterampilan kepemimpinan, komunikasi, manajemen produksi, pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia, pendidikan gelar S1 atau S2 di bidang manajemen, SDM atau bidang terkait, pengalaman minimal 8 tahun di bidang posisi manajemen operasional atau HR, keterampilan manajemen operasional, pengembangan kebijakan, HR, analitis, dan komunikasi. Pendidikan, gelar S1 atau S2 di bidang akuntansi, keuangan atau bidang terkait, pengalaman minimal 8 tahun di bidang keuangan dan logistik, keterampilan manajemen keuangan, perencanaan anggaran, manajemen pasokan, analitis. Yang keempat, Direktur Pemasaran CEO dan Manajer R&D, pendidikan dan pengembangan, pendidikan gelar S1 atau S2 di bidang pemasaran manajemen atau bidang terkait, pengalaman minimal 8 tahun di bidang pemasaran dan R&D, keterampilan strategi pemasaran, analisis pasar, inovasi produk, dan komunikasi. Kelima, kasir, pendidikan minimal SMA atau sederajat, pengalaman minimal 1 tahun sebagai kasir,
keterampilan, kemampuan matematika dasar, kejujuran, teliti, pelayanan pelanggan. 6. Pelayan, pendidikan minimal SMA atau sederajat, pengalaman minimal 1 tahun sebagai pelayan, keterampilan, komunikasi, ramah, efisien pelayanan, kebersihan. 7. Satpam, pendidikan minimal SMA atau sederajat, pengalaman minimal 2 tahun sebagai satpam, keterampilan keamanan, kondisi fisik yang baik, sertifikasi keamanan lebih disukai. Yang ke-8, cleaning service, pendidikan minimal SMP atau sederajat, pengalaman minimal 1 tahun sebagai cleaning service, keterampilan, teliti, disiplin kerja tim, kebersihan. Yang keempat ada aspek job descriptive. Yang pertama, Direktur Eksekutif atau CEO dan Manajemen Produksi menentukan visi dan strategi perusahaan, mengawasi operasional harian dan proses produksi, memonitor kinerja produksi untuk memastikan efisiensi dan kualitas, berkoordinasi dengan departemen lain untuk mencapai tujuan perusahaan, membuat keputusan strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Kedua, Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia (COO dan CHRO) mengelola operasi sehari-hari perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan HR, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, mengawasi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. 3. Direktur Keuangan atau CFO dan Manajer Logistik dan Distribusi mengelola keuangan perusahaan terhadap regulasi keuangan, mengawasi arus kas dan likuiditas perusahaan, mengelola dan mengoptimalkan rantai pasokan dan distribusi, mengawasi proses logistik untuk memastikan efisiensi dan pengiriman tepat waktu. Yang keempat, Direktur Pemasaran atau CMO dan Manajer R&D, Penelitian dan Pengembangan. Tugasnya mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran, menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen, mengawasi perkembangan produk baru dan inovasi, bekerja sama dengan tim R&D untuk mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, membangun dan mempertahankan citra merek yang kuat. Kelima, kasir, melayani transaksi penjualan dengan cepat dan akurat, menjaga catatan keuangan harian, memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, mengelola dan mengamankan uang tunai serta laporan penjualan. 6. Pelayan, melayani kebersihan dan kenyamanan area pelayanan, menangani keluhan pelanggan dengan baik. 7. Satpam, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan, melakukan patroli rutin, memantau sistem keamanan seperti CCTV, menangani situasi darurat dan laporkan kejadian. Lalu yang ke-8 ada cleaning service, menjaga kebersihan area kerja dan umum, mengelola persediaan kebersihan, melakukan tugas lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ada analisis operasional. Terdapat aspek lokasi usaha yang direncanakan. Lokasi usaha yang direncanakan adalah di Jakarta. Dipilih karena memiliki pangsa pasar yang besar seperti ibu kota dengan populasi yang beragam, menawarkan potensi pasar yang signifikan untuk produk makanan. Selain itu, lokasi ini strategi dengan akses mudah ke jalur transportasi utama, memudahkan distribusi bahan baku produk jadi. Tingginya permintaan untuk makanan halal dan tren makanan halal seperti dimsum, Korean food juga menjadi faktor pendorong. Jakarta dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai seperti pasar grosir, bahan baku, layanan logistik, dan tenaga kerja terampil, sehingga memudahkan operasional bisnis yang efisien. Kemudian, proses produksi. Proses pembuatan dimsum dimulai dari pembelian bahan baku dari pemasok yang telah disertifikasi halal. Dengan daging ayam, udang, sayuran, dan tepung, bahan baku tersebut kemudian diinfeksi dan dikelola dengan kualitas sesuai dengan standar halal. Selanjutnya, bahan baku dicuci, dipotong, dan diisi ke dalam kulit dimsum yang telah disiapkan. Dengan pembentukan dilakukan secara manual dan menggunakan mesin pembentuk. Setelah itu, dimsum dikukus pada suhu tertentu hingga matang. Dimsum yang telah matang dikemas dalam kemasan higienis dan diberi label halal, kemudian disimpan dalam lembaran pendingin sebelum didistribusikan. Kemudian, terdapat proses pembuatan Korean frozen food dimulai dengan pembelian bahan baku dari pemasok yang disertifikasi halal, seperti daging, ayam, sayuran, dan bumbu khas Korea.
Bahan baku tersebut kemudian dicuci, dipotong, dan diolah dengan bumbu Korea. Setelah itu, bahan baku dimasak sesuai dengan metode yang diperlukan, seperti menggoreng, merebus, atau memanggang. Makanan yang telah matang kemudian dibekukan pada suhu yang rendah untuk memperpanjang daya tahan produk. Setelah dibekukan, makanan dikemas dalam kemasan higienis dan diberi label halal. Produk akhir kemudian disimpan dalam freezer dan didistribusikan. Kualitas produk barang dan jasa. Usaha ini berkomitmen untuk menghasilkan produk dimsum dan Korean frozen food dengan kualitas terbaik. Bahan baku digunakan adalah bahan baku pilihan disertifikasi halal dan diolah dengan standar internasional. Kemudian produk-produk tersebut diproses dengan teliti untuk memastikan rasa yang otentik dan konsisten kualitas. Kualitas terbaik dipilih karena memenuhi permintaan pasar yang tinggi untuk makanan halal. Kemudian, alasan untuk memilih kualitas terbaik karena memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan, membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen, meningkatkan daya saing di pasar makanan halal, mematuhi standar syariah yang tinggi dalam proses produksi makanan. Kemudian, terdapat aspek penggunaan teknologi. Jenis teknologi yaitu semi modern. Usaha menggunakan teknologi semi modern termasuk pengurusan otomatis, mesin pembentuk dimsum, dan mesin pembeku. Mengapa memilih teknologi semi modern? Karena teknologinya meningkatkan efisiensi produk dalam kapasitas tanpa memerlukan biaya investasi yang tinggi. Kedua, teknologi ini memungkinkan mempertahankan kualitas produk dan keaslian rasa dengan pendekatan yang masih mendekati tradisional. Selanjutnya, penggunaan teknologi semi modern juga membantu menjaga biaya operasional agar tetap terkendali dibandingkan dengan teknologi modern sepenuhnya. Terakhir, teknologi ini mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang berlebihan, namun tetap melibatkan tenaga kerja terampil untuk pengawasan kualitas produk. Dengan demikian, pemilihan teknologi semi modern memberikan keseimbangan antara efisiensi, kualitas, dan biaya operasional yang optimal bagi bisnis. Oke, selanjutnya di sini akan membahas terkait analisis keuangan. Yang pertama ada aspek investasi awal dengan subtotal 3.685. Kemudian ada aspek jumlah pengeluaran dengan total biaya operasional sekitar 77.855.000 dengan laba 3.487. Selanjutnya di sini ada kebutuhan modal awal dengan subtotal 1.455 dengan total kebutuhan modal 4.525. Di sini ada pengembalian modal dengan keuntungan 3.672 dan total biaya 1.455. Dengan break even point atau BEP dengan waktu yang tercapai selama 87 hari dengan omset minimal yang didapatkan untuk mencapai BEP 5.430. Selanjutnya di sini yang terakhir ada perhitungan BEP olahan bakso ikan dengan saus olahan Korea dengan waktu yang diperlukan 23 hari dengan omset minimal yang didapatkan untuk mencapai BEP adalah 7.570. Pemasaran. Yang pertama ada aspek analisis mitra usaha. Usaha Dapumena di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan belum ada. Namun demikian, di jalan ini sudah terdapat beberapa usaha yang menjual aneka makanan dan minuman seperti mie gacoan atau beberapa kafe yang bersaing dalam harga, pelayanan, hadiah, dan diskon barang. Selanjutnya ada aspek analisis STP. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi Dapumena adalah seluruh masyarakat di wilayah Jakarta Selatan. Alasan Dapumena memilih wilayah Kemang, Jakarta Selatan adalah karena wilayah ini strategis dan padat penduduk yang memberikan peluang besar untuk bisnis Dapumena. B. Target pasar. Target pasar Dapumena adalah semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat umum. Yang ketiga, posisi pasar. Yang membedakan Dapumena dengan yang lain adalah yang pertama, produknya halal. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, menciptakan rasa yang konsisten dan autentik. Yang keempat, inovasi dalam menu dan penyajian yang unik. Kelima, pelayanan yang cepat dan ramah. Keenam, keterlibatan dengan pelanggan melalui feedback dan tanggapan yang cepat. Pengalaman makan yang menyenangkan dan nyaman. Terletak di area lalu lintas tinggi atau dekat dengan target pasar. Lalu mudah diakses dan memiliki fasilitas parkir yang memadai, menawarkan harga yang sebanding dengan kualitas produk, promosi dan diskon menarik bagi pelanggan tetap maupun baru. Selanjutnya ada aspek analisis bauran pemasaran.
Berpedoman pada syariah Islam, Dapumena menjalankan syariah Islam seperti permodalan yang tidak berasal dari pinjaman dengan sistem riba, produk yang dijual halal, jujur dan tidak mengambil keuntungan tinggi, pelayanan yang ramah dan baik, berpakaian syar'i, sholat tepat waktu dan berjamaah, membayar zakat dan sedekah. Selanjutnya ada produk barang dan jasa. Dapumena menjual makanan dan minuman berkualitas tinggi, di mana produk yang dijual hanya yang halal, sehingga Dapumena tidak menjual minuman keras dan makanan yang mengandung bahan-bahan haram. Lalu yang ketiga, nilai manfaat produk, barang, atau jasa untuk masyarakat. Menjelaskan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dengan adanya usaha ini. Keuntungan bagi masyarakat adalah menyediakan aneka jajanan yang digemari masyarakat dengan semua produk yang dijual terjamin kehalalannya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang barang yang dibeli. Selanjutnya, harga jual. Menentukan harga pilihan jual produk barang atau jasa, apakah berdasarkan harga pasar yang sama dengan mitra usaha atau harga markup. Harga produk yang dijual relatif murah dan sama dengan harga makanan dan minuman di tempat lain. Di samping itu, disediakan harga promo untuk makanan dan minuman tertentu untuk menarik minat konsumen untuk berbelanja. Selanjutnya, ada aspek promosi. Promosi yang dilakukan Dapumena yaitu yang pertama, spanduk dipasang di depan lokasi usaha dan di beberapa tempat strategis lainnya. Word of mouth, menggunakan teknik dari mulut ke mulut, pemberitahuan dari teman ke teman mengenai usaha yang dijalankan. Lalu media cetak, mengiklankan usaha ini di beberapa koran, brosur, dan majalah yang beredar di wilayah Jakarta Selatan, serta menggunakan media sosial seperti Instagram untuk meluas jaringan agar semua kalangan tahu mengenai usaha ini dan agar cepat tersebar luas. Yang terakhir, stiker, memperlihatkan nama dan logo pada kantong plastik belanja untuk pelanggan. Lalu distribusi, Dapumena langsung menjual ke konsumen tanpa reseller atau sejenisnya. Selanjutnya ada analisis legal atau hukum. Yang pertama ada aspek badan hukum. Badan hukum perusahaan Dapumena berbentuk PT atau perseroan terbatas yang telah menyusun akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan telah mendaftarkan akta pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status badan hukum. Kemudian ada tata daftar perusahaan. Perusahaan Dapumena telah melakukan pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan nomor induk perusahaan atau NIB melalui sistem online single submission atau OSS dan telah mengakses sistem OSS kemudian mengisi data perusahaan dan mendapatkan NIB setelah proses verifikasi data selesai. Kemudian ada aspek NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Perusahaan Dapumena telah mendaftarkan perusahaan ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP untuk identitas perpajakan. Telah mengisi formulir pendaftaran NPWP di kantor pajak atau melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak dan telah menyerahkan dokumen pendukung seperti akta pendirian dan KTP pendiri. Aspek surat izin usaha. Perusahaan Dapumena telah mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau izin lain yang sesuai dengan jenis usaha, kemudian telah mengajukan permohonan SIUP melalui Dinas Perindustrian atau Perdagangan setempat atau melalui OSS dan telah menyerahkan dokumen pendukung seperti NIP dan MPWP. Kemudian ada aspek izin domisili. Perusahaan Dapumena telah mendapatkan izin yang menyatakan alamat domisili perusahaan dari kelurahan setempat dan telah menyediakan dokumen pendukung seperti akte pendirian dan NPWP. Selanjutnya, ada aspek IMB atau izin mendirikan bangunan. Perusahaan Dapumena telah mendapatkan izin perusahaan sudah memiliki atau membangun fasilitas fisik baru. Dengan mengajukan permohonan IMB ke Dinas Tata Kota atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, serta menyertakan rencana gambar bangunan dan dokumen lainnya seperti sertifikat tanah. Kemudian, ada aspek bukti diri. Perusahaan Dapumena telah menyiapkan identitas hukum pendiri atau pengurus perusahaan dan mengumpulkan salinan KTP, KK, dan pas foto pendiri atau pengurus perusahaan. Kemudian ada aspek izin lainnya. Perusahaan Dapumena telah mendapatkan izin tambahan yang spesifik untuk industri makanan seperti izin edar BPOM, sertifikasi halal, izin lingkungan, dan juga izin tenaga kerja.